Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa saya akan mengadakan webinar kedua untuk persiapan window dressing kita nanti. Isi dari webinar ini adalah membahas suatu saham yang berpotensi tinggi untuk kita beli sekarang dan jual saat akhir tahun nanti dengan fundamental yang baik dan teknikal yang baik. Webinar ini saya berlangsungkan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Ya. Dan webinar ini ada tarif pendaftarannya ya, agar semua materi penjelasan dan pemahaman menjadi lebih maksimal. Bagi teman-teman yang ingin daftar di webinar saya, bisa langsung join di grup Telegram saya, dan langsung japri ke saya, bilang saya ingin ikut webinar. Nanti saya akan notis dan arahkan. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat terus berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya ya. Jadi kita membahas mengenai IHSG dulu. Jadi untuk IHSG hari ini ditutup di harga 6.632 dengan persentase min 0,35% ya, yang dimana kita ketahui sendiri bahwa IHSG tadi sempat jatuh di harga 6.602 ya, dan closingnya diangkat naik kembali. Untuk area support dari IHSG sendiri di harga 6.600 ya teman-teman ya. Kalau 6.600 ini ditembus, maka IHSG akan bisa jadi koreksi dalam lagi ke harga 6.472 hingga 6.500 ya. Tapi selama IHSG masih bertahan di 6.600, di atas 6.600, maka IHSG bisa berpotensi untuk lanjut naik lagi ke harga 6.787 ya. Jadi untuk IHSG mungkin sekian dulu. Ya, kita lanjut lagi. Di sini ada saham Pegas. Ya, untuk saham Pegas hari ini ditutup di harga 1.505 dengan persentase min 3,53% ya. Kalau kita lihat yang akum ada CS, WD, dan MG, di STRI ada ZP, BK, dan AT. Untuk rata-rata harga di 1.511 ya teman-teman ya. Untuk area supportnya sendiri berada di 1.475. Jadi selama harga closing Pegas masih di bawah 1.540, maka Pegas masih ada potensi untuk turun lagi hingga menyentuh area supportnya di kisaran harga 1.475 ya. Jadi untuk Pegas, area support dan resistennya bisa diperhatikan ya. Tapi kalau kita lihat yang akum ada CS dan rata-rata harganya di 1.511. Jadi untuk Pegas demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham MLPL. Ya, MLPL hari ini ditutup di harga 364 dengan persentase plus 6,43% ya. Dan kalau kita lihat yang akum ada kaset, PD, dan YR, di STRI ada BK, CP, dan SQ, rata-rata harga di 353. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa MLPL ini sebenarnya kan sudah turun cukup dalam ya, dan hari ini mencoba untuk kembali bangkit. Kalau kita lihat di sini, stokastik juga sudah mulai berada di area over sold atau jenis jual dan sudah mulai golden crossing ya. Area resisten di 352 juga sudah ditembus ya, 352 juga sudah ditembus. Dan selama harga masih bisa di atas 352, berarti ini masih ada potensi untuk saham MLPL ini lanjut naik lagi ke harga 380 ya teman-teman ya, ke 380. Tapi selama MLPL ini masih belum bisa menyentuh area 380, berarti MLPL bisa jadi lanjut turun lagi ya. Tapi semoga saja MLPL bisa naik kembali hingga ditutup di atas harga 380 ya. Berarti kalau memang sudah di atas 380 masih bisa layak dipegang. Jadi untuk MLPL demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham AGII.
Untuk AGII ya, hari ini kan ditutup dengan posisi auto reject bawah ya teman-teman ya, dengan posisi auto reject bawah. Dan ya memang ini saya menggunakan Fibonacci, ya mungkin teman-teman sedikit kebingungan dengan lukisannya, tapi akan saya coba jelaskan ya, jadi teman-teman bisa perhatikan. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada GR, aset, dan SQ, distribusi ada BK, AK, dan LG. Untuk rata-rata harganya di 1.481. Sementara memang untuk area support dari saham AGI ini sebenarnya kan berada di harga 1.470 ya teman-teman ya. Area supportnya itu di 1.470. Tapi kalau memang ini ditembus, berarti kemungkinan besar AGI ini bisa lanjut turun lagi ke harga 1.368 atau 1.370 ya. Di kisaran sini ya. 1.370. Ini kemungkinan besar AGI ini bisa jadi turun lagi ke sana. Tapi kalau besok memang malah rebound ya, malah naik lagi, maka nanti soon or late maka AGI bisa lanjut naik lagi hingga menyentuh harga 1.600 ya. Tapi selama AGI masih di bawah 1.470, maka berpotensi untuk lanjut turun lagi ke 1.370. Itu kalau memang masih di bawah. Tapi kalau sudah di atas 1.470, maka AGI berpotensi untuk naik ke harga 1.600. Jadi untuk AGI mungkin sekilasnya teman-teman bisa perhatikan harga di dalam kurung ini. Kita lanjut lagi, di sini ada saham SMGR. Oke, untuk SMGR hari ini ditutup di harga 8.800 dengan persentase plus 0,28% ya. Sesuai area support yang sudah saya buat ya. Hari ini harga terendah dari saham SMGR berada di 8.550, kurang lebihnya sesuai dengan area support yang sudah saya buatkan ya. Kalau kita lihat yang akum ada YU, CC, dan BK, distri ada MG, KK, MG, AK, dan YP. Rata-rata harga di 8.736 ya. Dan memang untuk SMGR sendiri, untuk area supportnya tetap berada di 8.500 dan resistennya tetap di 9.275. Bila area support ini ditembus, 8.500 ditembus, kemungkinan besar SMGR bisa langsung jatuh ke harga 7.700 hingga 7.825 ya. Jadi untuk SMGR bisa diperhatikan lagi, ada beberapa area support penting yang perlu teman-teman perhatikan, salah satunya di 8.500. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Elsa. Elsa hari ini ditutup dengan persentase min 4,19% ya. Dan kalau kita lihat yang akum ada sebentar, ada NI, CC, dan YU, distri ada PD, GR, dan SQ. Rata-rata harga di 323 dan memang harga closing hari ini di 320. Ya, sementara waktu 320 ini merupakan area support ya teman-teman ya. 320 ini merupakan area support sebentar ya. Jadi 320 ini merupakan area support. Kalau memang besok malah harganya rebound kembali dan mantul, maka potensi besar untuk Elsa lanjut naik lagi ke kisaran harga 330 ya. Ini resistennya di 330. Di kisaran sini 330. Tapi kalau besok malah 320 ini ditembus ke bawah, maka kemungkinan besar nanti Elsa bisa jadi turun lagi ke kisaran harga 308 lah ya. 308 atau 306 di kisaran sana. Jadi kalau teman-temannya sudah punya Elsa bisa diperhatikan lagi, tapi secara tren besar Elsa masih uptrend. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Indi. Ya, untuk Indi hari ini ditutup di harga 2.140 dengan persentase min 6,96%. Kalau kita lihat yang akum ada YP, KK, dan GR, distri ada BK, AK, dan KI. Untuk rata-rata harga di 2.152 ya. Sementara harga ini masih di atas EMA 90, 34, dan 21. Tapi teman-teman juga perlu diperhatikan bahwa saham Indi ini ada beberapa area support penting yang perlu diperhatikan ya. Area support sementara di 2.100 ya. Kalau memang ini ditembus, kemungkinan harga akan jatuh ke bawah di kisaran harga 2010 atau di kisaran harga 2000-an ya teman-teman ya. Sebentar, saya berikan tanda dulu. Kisaran 2000 ya. Jadi ini ada area supportnya. Kalau 2100 ditembus, kemungkinan harga akan jatuh ke harga 2000. Dan kalau memang besok
berhasil menguat di kisaran harga 2100, maka ini kan rebound ya, rebound kembali atau membuat suatu rejection, penolakan harga turun. Dan kemungkinan besar ini akan naik lagi ke harga 2250 ya. 2250 ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan saja, kalau memang harga 2000 ini ditembus ya, kemungkinan besar nanti harga akan jatuh lagi ke 1875. Jadi ada beberapa area support penting yang perlu teman-teman perhatikan dan juga resistennya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham ASRI. Untuk ASRI ya sebentar. Untuk ASRI hari ini ditutup di harga 196 dengan persentase min 2,0% ya atau 2%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada AT, PD, dan YP, di Distri ada CD, BR, dan LG. Untuk rata-rata harga di 199 dan memang closing masih di atas EMA 90, 34, dan 21. Dan ASRI ini sudah membuat higher low ya, atau puncak rendahnya semakin lama semakin tinggi. Untuk area supportnya kan memang di 198 ya teman-teman ya. Area supportnya itu di 198. Tapi kita juga bisa toleransi bahwa 194 ini juga bisa dijadikan untuk area supportnya ya. Jadi untuk ASRI supportnya itu di 194 ya. 194 juga bisa. Kalau memang ini membuat suatu rejection, maka ASRI masih bisa naik lagi ke kisaran harga 212 ya. Jadi untuk ASRI bisa diperhatikan lagi. Ini ada beberapa resisten sih. Ini resisten di 204 juga bisa. Jadi ada area support dan resisten ya, 2 garis support dan 3 garis resisten. Teman-teman bisa screenshot mungkin ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Tower. Ya, untuk saham Tower hari ini ditutup di harga 1185 dengan persentase plus 0,42% ya. Kalau kita lihat yang akum ada YU, BK, dan SQ, di Distri ada KZ, ZP, dan PD. Rata-rata harga di 1185 dan memang hari ini bandar sudah mulai distribusi, namun foreign tetap akumulasi secara rutin. Tapi closing masih di bawah EMA 90, 34, dan 21. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum punya tower dan ingin beli, bisa tunggu saja di area supportnya ya, di kisaran harga 1140 hingga 1175 itu merupakan area supportnya ya. Ntar saya berikan highlight dulu. Jadi ini merupakan area supportnya, tapi kalau teman-teman mau beli di 1140 juga bisa sih, nanti take profit di resistennya di 1235 dan 1270. Mungkin kalau teman-teman yang masih rugi bisa averaging down sih. Tapi secara tren masih downtrend ya teman-teman ya. Tower ini secara tren masih downtrend dan belum ada tanda-tandanya pembalikan arah sih. Ya, kalau mau dilihat, kalau memang harga tower ini sudah menembus di atas harga 1270, maka teman-teman bisa beli. Ya, itu berarti arah trennya masih bagus ya, sudah mau uptrend. Jadi untuk tower demikian dulu. Kita lanjut lagi, di sini ada saham sebentar, LPKR. LPKR hari ini ditutup di harga 160 dengan persentase min 1,0 min 0,62% ya. Jadi untuk LPKR min 0,62%. Kalau kita lihat yang akum ada SQ, KI, dan AK, di Distri ada BK, EP, dan HD. Rata-rata harga di 161 dan memang ini LPKR konsolidasi sebentar ya. Konsolidasi sebentar. Untuk area supportnya tetap di 156. Kemungkinan teman-teman bisa beli di 156. Dan untuk resistennya di 166. Ya. Jadi untuk supportnya di 156 dan untuk resistennya di 166. Kalau teman-teman mau beli di 156 juga bisa sih, 156. Kalau memang 156 ini ditembus, kemungkinan harga akan jatuh ke harga 151. Dan kalau teman-teman yang sudah punya barang bisa averaging down di area sini. Nanti bisa take profit di harga 166 hingga 170. Oke. Jadi untuk LPKR demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BMRI. MRI hari ini ditutup di harga 7.175 dengan persentase min 0,35% ya. Closing masih di atas EMA 90, 34, dan 21. Foreign melakukan akumulasi secara rutin. Kalau kita lihat yang akum ada BK, AK, dan DX, di Distri ada ZP, OD, dan LG. Rata-rata harga di 7.204 ya. Jadi untuk BMRI
Rata-rata harganya di 7.204. Jadi sudah di atas. Kalau teman-teman yang mau beli BMRI bisa tunggu saja di area supportnya ya, di kisaran harga 6.875 hingga 7.000 bisa beli di area sini. Namun kalau teman-teman yang sudah punya ya bisa di hold saja selama harga BMRI masih bertahan di atas 6.875 atau 6.800. Selama harga masih bisa bertahan di atas sana, maka teman-teman masih bisa dipegang ya. Masih bisa dipegang, dan untuk targetnya di kisaran harga 7.450 dulu ya. Jadi saya berikan satu target dulu, semoga saja teman-teman bisa cuan. Kita lanjut lagi, di sini ada saham SMBR. SMBR hari ini ditutup di harga 805 dengan persentase min 2,42% ya. Foreign juga sudah mulai akumulasi. Kalau kita lihat yang distribusi ada KK, YP, dan NI, akumulasi ada BK, AF, dan DH. Rata-rata harga di 815. Area support dari SMBR ini masih sama ya teman-teman ya. Area supportnya berada di 790 ya. Di 790 sini, area supportnya di 790, dan untuk resistennya di 815. Ini memang harga closing hari ini di antara pertengahan ya, antara pertengahan support dan resisten. Kalau memang teman-teman mau beli nanti bisa beli di 790 ya. Bisa beli di 790. Dan untuk resistennya di 815, kalau 815 ini ditembus, kemungkinan harga akan ke 875 ya. Jadi untuk SMBR demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Wika. Oke, untuk Wika sebentar. Wika hari ini ditutup di harga 1.330 dengan persentase min 6,67%. Jadi Wika sendiri auto reject bawah hari ini. Kalau kita lihat yang akum ada HP, GR, dan CP, distri ada YU, YP, dan HD ya. Rata-rata harga di 1.360. Untuk area supportnya sementara tetap di 1.300 ya. Ini area supportnya di 1.300. Dan untuk resistennya di 1.345. Kalau memang resisten tersebut telah ditembus dan Wika berhasil menguat kembali untuk keesokan hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 22 Oktober, kemungkinan harga akan naik lagi ke 1.440 ya. Itu kalau memang Wika berhasil menguat kembali ya. Tapi kalau turun banyak distribusi, kemungkinan harga akan jatuh ke 1.300 terlebih dahulu, lalu selanjutnya ke 1.255. Jadi untuk Wika demikian dahulu. Kita lanjut lagi, di sini ada saham JAST. Oke, untuk JAST ya, ini juga Bollinger Band-nya sudah mulai squeezing. Kalau kita lihat yang akum ada YP, EP, dan CC, distri ada XC, PD, dan UD. Rata-rata harga di 159. Ini Bollinger Band-nya juga sudah mulai squeezing. Cukup menarik. Tapi perlu diperhatikan lagi untuk area supportnya di 150 ya. Supportnya di 150. Supportnya di 150 dan untuk resistennya di 166 ya. Resistennya di 166. Kalau memang 166 ini ditembus, yang dimana area resisten yang terkuat, area resisten yang cukup kuat ini telah ditembus, maka kemungkinan besar harga akan lanjut lagi ke 185 ya. Jadi selama JAST ini supportnya itu kan di 150, selama harga closing masih di atas 150 masih bisa dipegang. Jadi untuk JAST mungkin sekian dulu. Kalau memang nanti di break support nanti akan saya buatkan lagi. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Sido. Sido hari ini ditutup di harga 840 dengan persentase min 2,33%. Setelah kemarin memang Sido kan diakumulasi oleh bandar maupun foreign ya, dan ditutup dengan persentase plus 8%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada kaset, BK, dan BQ, distri ada AK, RX, dan UD ya, rata-rata harga di 860. Sementara ini untuk Sido ya, ada beberapa area support yang perlu teman-teman ketahui dan ada area resisten juga. Ya, sebentar. Is 815 ya, benar. 815. Oke. Itu area supportnya ya, sementara memang di 815. Dan memang ini hari ini closingnya sebenarnya di 840 ya teman-teman ya. 840 ini sebenarnya merupakan area
resistannya juga 840. Tapi kalau memang besok berhasil menguat, ya maka harga kemungkinan besar akan naik lagi ke sini 900. Tapi kalau malah turun, kemungkinan harga akan jatuh lagi ke kisaran harga 815. Ya. Jadi untuk SIDO bisa diperhatikan bahwa kalau memang besok malah turun, ya harganya nggak berhasil menguat, maka harga akan jatuh ke 815. Harga akan jatuh ke 815, tapi kalau besok memang menguat, kemungkinan harga akan naik ke 900 ya. Jadi untuk SIDO demikian, kalau 815 ini ditembus, kemungkinan SIDO akan lanjut lagi turun ke 775 ya. Jadi untuk SIDO demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BBCA. BBCA hari ini ditutup di harga 7.400 dengan persentase min 1,3% ya. Dan kalau kita lihat yang akum ada APK, CC, dan YP. Distri ada AK, CS, dan DX. Rata-rata harga di 7.400. Dan memang untuk BBCA ini kan sudah mulai foreign dan bandar ini sudah mulai melakukan distribusi ya teman-teman ya. Sudah mulai distribusi. Dan memang BBCA hari ini koreksi cukup dalam ya dengan persentase min 1,3%. Untuk area supportnya sendiri itu berada di 7.345 ya. Tapi untuk menutupi gap ya sebagai gandinya untuk menutupi gap itu di sini sih teman-teman ya, di 7.320. 7.320. Ya. Menutupi gap sepenuhnya itu BBCA perlu dibawa turun dulu ke harga 7.320 dan pas ini merupakan area supportnya ya. Jadi untuk BBCA kalau yang mau beli bisa di 7.320 ya, di 7.320. Tapi kalau 7.320 ini ditembus, maka BBCA akan turun lagi hingga menyentuh area supportnya di kisaran harga 7.050. Ya. Jadi untuk BBCA demikian, kalau memang bisa mantul di harga 7.320 maka berpotensi lagi untuk naik ke 7.900 ya, 7.890 atau 7.900. Jadi untuk BBCA sementara koreksi dulu untuk menutupi gap. Semoga saja teman-teman bisa cuan. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Hadid. Oke, untuk Hadid ya, hari ini ditutup di harga 440 dengan persentase min 2,22%. Kalau kita lihat yang akum ada PG, BQ, dan MG, distri ada YP, YJ, dan PD. Rata-rata harga di 419. Untuk area supportnya sendiri berada di 422 ya teman-teman ya. Area supportnya di 422. Dan untuk resisten terkuatnya itu berada di 500 ya atau 498. Ya, oke 500 ya. Jadi itu area resistennya. Dan di sini 470 ini juga merupakan area resisten sih. Jadi untuk Hadid ya supportnya itu di 422. Ya, supportnya di 422 dan untuk resistennya di 470. Kalau 422 ini ditembus, maka harga akan ke 386. Ya, 386. Atau ke 400 dulu ya. Harga akan ke 400 dulu baru ke 386. Tapi kalau harga rejection ke 42 dari harga 422 ini, maka Hadid ini berpotensi untuk lanjut naik lagi ke 470 dan selanjutnya ke 500. Semoga saja teman-teman bisa profit dari Hadid. Nanti yang akum ada PG ya. PG paling banyak, lalu distri ada YP. Kita lanjut lagi, di sini ada saham PAMG. PAMG hari ini ditutup di harga 86 dengan persentase 0,0%. Kalau kita lihat yang akum ada YJ, CP, dan AO, distri ada RO, NI, dan CC. Rata-rata harga di 86. Ya. Coba saya bantu untuk carikan area support dan resistennya ya. Bagi teman-teman yang memiliki saham ini bisa diperhatikan ya. Bisa untuk diperhatikan. Ini supportnya di 81 ya, supportnya di 81.
Dan untuk resistennya di 92. Atau di 87 juga bisa sih. 87. Ya, jadi untuk PAMG ya, supportnya itu berada di 81. Ya, supportnya itu di 81. Atau di sini juga bisa sih. Banyak ya supportnya. Di 85. Jadi untuk PAMG ya, supportnya itu di 85. Kalau 85 ini ditembus, maka berpotensi untuk lanjut turun lagi ke kisaran harga 81. Tapi kalau harga berhasil menguat dan menembus harga 87 ya, area resistennya 87 ini, maka berpotensi untuk lanjut naik lagi ke harga 92 ya. 92 atau 90 lah ya, di kisaran sana. Jadi untuk PMG bisa diperhatikan lagi, selama harga masih bisa bertahan di atas 81, maka bisa dipegang. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BRIS. Oke, untuk saham BRIS, ini Bollinger Band-nya juga sudah mulai squeezing ya, sudah mulai squeezing. Dan hari ini ditutup di harga 2.150 dengan persentase min 2,71%. Kalau kita lihat yang akum ada AT, YP, dan CS, di sini ada OD, AC, dan BK. Rata-rata harga di 2.181 dan ini memang stokastiknya juga sudah mulai dead cross ya dari atas ke bawah. Untuk area supportnya di 2.170 ini sudah ditembus ya. Area support di 2170 ini sudah ditembus. Dan selama harga closing di bawah 2170, maka di sini berpotensi untuk lanjut turun lagi hingga menyentuh area supportnya di 2080 ya. Di 2080. Tapi semoga saja di sini bisa rebound kembali ya, dikarenakan juga ini sudah membuat higher low. Jadi semoga saja BRIS masih bisa bertahan di atas 2170 dan selanjutnya akan berpergi ke 2220 dan 2260. Oke, jadi untuk BRIS bisa diperhatikan support dan resisten. Mungkin teman-teman yang screenshot bisa di screenshot. Oke, kita lanjut lagi, di sini ada saham BSDE. BSDE hari ini ditutup di harga 1.135 dengan persentase min 0,44% ya. Teman-teman perlu diperhatikan untuk area supportnya ya. Di sini ada beberapa area support. Di 1070 itu merupakan area support. Dan untuk resistennya di sini. Resistennya di 1.200. Dan di 1.165 atau 1.160. 1.160. Oke ya, sebentar saya carikan dulu untuk area support dan resistennya. Saya berikan tanda dulu. Oke ya, kalau kita lihat BSDE, hari ini yang akumulasi ada SQ, AK, dan CP. Di sini ada LG, DR, dan aset ya. Rata-rata harga di 1.143. Untuk area supportnya sendiri dari BSDE ini berada di 1.110 ya teman-teman ya. Supportnya itu di 1.110 dan untuk resistennya di 1.165. Jadi untuk BSDE itu supportnya di 1.110 dan resistennya di 1.165 atau 1.160. Kalau memang ini ditembus, kemungkinan harga akan lanjut naik lagi ke 1.200 ya di kisaran sini. Tapi so far yang paling penting support terkuatnya di 1.070 ya. Ini support terkuat di 1.070. Jadi untuk BSDE demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BBNI. Oke, BBNI hari ini ditutup di harga 7.325 dengan persentase plus 1,38%. Kalau kita lihat yang akum ada PD, DR, dan MG. Di istri ada RF, AK, dan JP. Rata-rata harga di 7.340. Area supportnya tetap sama di 6.700 ya teman-teman ya. Area supportnya tetap sama di 6.700. Dan untuk resistennya di 7.470. 7.470 itu merupakan area resisten. Bagi teman-teman yang mau beli BBNI, sebaiknya tunggu saja ketika dia sudah break area resistennya ya, di harga 7.000
470 itu resistennya ya. Kalau sudah ditembus baru teman-teman bisa beli. Kalau teman-teman tunggu di supportnya kemungkinan cukup berat ya. Jadi kita tunggu saja bagaimana pergerakan BBNI. Yang mau take profit bisa lihat price action, tapi resistennya berada di 7.470. Jadi untuk BBNI demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham KBLI. Oke, untuk KBLI hari ini ditutup di harga 300 dengan persentase min 1,32%. Kalau kita lihat yang akum ada CCGR dan PD, Distri ada ZP, KK dan AI ya, rata-rata harga di 304. Area supportnya, sebentar saya carikan dulu. Ini closingnya masih di bawah EMA 90, 34, dan 21 ya teman-teman ya. Ada beberapa area support yang perlu teman-teman perhatikan. Oke, KBL ini supportnya di 296 ya. Supportnya di 296, kalau itu ditembus, harga akan jatuh ke 292. Dan kalau memang masih bisa ditembus, harga akan jatuh ke 288 ya, memang di kisaran sana sih. Sebentar ya, saya carikan dulu. Oke, jadi untuk KBLI ya, saya berikan 3 garis support dan 1 resisten dulu. Supportnya berada di 296. Lalu kalau 296 ini ditembus akan ke 292, 292 ditembus akan ke 288. Ya, selama harga KBLI ini masih bertahan di atas 29, nah maka bisalah untuk dipegang ya, atau 298 ya, masih bisa untuk dipegang. 298 aja lah ya. Jadi selama KBL ini masih bisa bertahan di atas 298, maka potensi besar untuk lanjut naik lagi ke harga 310 lah ya. Sebelum 310, di sini ada di harga 304 juga. Jadi bisa diperhatikan ya, area support dan resistennya mungkin bisa membantu teman-teman. Yang bisa screenshot, bisa di screenshot sekarang. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Weton. Ya, untuk Weton hari ini kan ditutup di harga 286 ya, dengan persentase min 5,3% ya. Oke, kalau kita lihat yang akum ada YP, SQ, dan NI, Distri ada CS, PD, dan GR. Rata-rata harga di 289. Untuk area supportnya sendiri berada di 284 ya, 284. Kalau memang ini berhasil ditembus ya, maka potensi besar untuk Weton lanjut turun lagi ke harga 276. Kalau 276 ini masih bisa ditembus, maka ini akan berpotensi untuk lanjut turun lagi ke area swing low-nya di kisaran harga 266. Ini merupakan area support yang cukup kuat ya. Jadi kalau teman-teman mau beli Weton, bisalah memanfaatkan koreksinya ya. Bisalah memanfaatkan koreksinya, kurang lebih di 266 baru teman-teman bisa beli ya. Kemungkinan bisa beli di 266. Jadi untuk Weton demikian. Jadi memang banyak saham yang hari ini berjatuhan ya, saya tahu sendiri. Semoga saja teman-teman bisa kuat dan cuan. Oke, kita lanjut lagi, di sini ada saham Friend. Oke, untuk saham Friend hari ini ditutup di harga 85, jadi Friend sendiri cukup kacau ya hari ini ya. Cukup kacau, sebentar. Cukup kacau ini. Aduh, sebentar ya teman-teman ya, saya berikan tanda terlebih dahulu. Jadi untuk Friend sendiri kan hari ini ditutup dengan posisi auto reject bawah ya, jadi memang Friend ini mana yang jelaskan ya. Kalau kita lihat yang akum ada YP, CP, dan DR, Distri ada AI, BK, dan YU, rata-rata harga di 86. Jadi kalau memang besok Friend masih bisa turun lagi, kemungkinan akan turun ke harga 82, nanti bisa jadi konsolidasi kecil dulu, ya di harga 82 hingga 86. Jadi kalau teman-teman yang mungkin mau beli, bisa tunggu saja. Ya kalau saya rekomen di harga 79 sih, kalau saya rekomen di 79. Jadi teman-teman lihat saja pergerakannya, sementara supportnya di 82 dan resistennya di 86. Kalau 86 ini ditembus ya, resisten ini ditembus, kemungkinan harga akan ke 90 ya. Harga akan naik ke 90.
Tapi kalau saya lihat dorongannya ini cukup besar ya. Foreign distribusi, bandar distribusi, kemungkinan harga akan menyentuh area 82. Kita lanjut lagi, di sini ada saham ASII. ASII hari ini ditutup di harga 6.150 dengan persentase min 3,15% ya. Kalau kita lihat yang akum. Sebentar. Oke, kalau kita lihat yang akum ada AK, BK, dan GR, distri ada ZP, DX, dan YU, rata-rata harga di 6.181. Dan untuk ASI ini sebenarnya kan memang sudah menembus area support yang cukup penting ya di 6.240. Ya, itu kan area support yang cukup penting. Yang dimana dikarenakan juga sudah ditembus ya 6.240 ini sudah ditembus, maka ASI ini berpotensi untuk lanjut turun lagi ke kisaran harga 6.000. Jadi ASI ini masih berpotensi untuk turun lagi ke harga 6.000. Tapi kalau 6.000 ini membuat suatu rejection ya atau membuat suatu swing low, maka bisalah nanti ASI teman-teman hold dan tunggu saja hingga menyentuh area 6.800 baru teman-teman bisa TP. Ya, jadi mungkin untuk ASI demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham real. Oke, untuk real ya, hari ini ditutup di harga 100 dengan persentase 0,0%. Kalau kita lihat yang akum, ada YP, DH, dan HP, distri ada CC, AI, dan KK. Untuk rata-rata harga di 100. Ya, sebentar, ini sudah mulai macet lagi. Ya, untuk area supportnya berada di 96, dan ini memang kalau teman-teman yang mau beli real, tunggu saja momentumnya. Kalau memang real sudah menembus garis ini ya, garis resisten trend ini sudah ditembus, maka nanti harga real akan naik lagi ya, naik lagi. Tapi sementara waktu kita kembali lagi ke area supportnya di 96 ya teman-teman ya, supportnya di 96, dan untuk resistennya di 102. Kalau 102 ini ditembus, kemungkinan besar kalau resisten 102 ini ditembus, apalagi sudah menembus garis resisten trend ini, maka real akan lanjut naik lagi ke harga 112 dan selanjutnya ke 122. Jadi kalau teman-teman yang belum punya bisa manfaatkan momentum dulu, bisa wait and see ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Kios. Oke, untuk Kios hari ini ditutup di harga 690 dengan persentase min 3,5%. Kalau kita lihat yang akum ada AP, YU, dan YP, distri ada YP, KAK, dan MK. Rata-rata harga di 691 ya. Rata-rata harganya di 691. Jadi ini merupakan hal yang penting bagi teman-teman yang memiliki saham Kios ya. Kalau harga Kios ya, sebentar. Kalau harga Kios sudah ditutup di bawah 690, maka teman-teman bisa stop loss dulu ya, bisa di stop loss dulu. Tapi kalau harga masih bertahan di atas 690 ya teman-teman bisa dipegang ya, bisa dipegang. Lalu hal yang penting kalau teman-teman sudah lihat banyak yang akum, teman-teman bisa langsung averaging down ya. Dikarenakan juga saya tahu bahwa teman-teman kemungkinan besar ada yang masih pegang Kios dan masih rugi ya. Jadi untuk Kios bisa diperhatikan. Kalau semuanya teman-teman sudah lihat, oh ini banyak yang distribusi dan harga akan turun, teman-teman bisa stop loss. Tapi kalau banyak yang akumulasi, teman-teman bisa averaging down. Kita lanjut lagi, di sini ada saham SWAT. SWAT hari ini ditutup di harga 188 dengan persentase plus 2,17% ya. Jadi untuk SWAT ini sendiri, kalau kita lihat yang akum, ada KK, JC, dan XC, distri ada YP, BK, dan MK. Rata-rata harga di 202, sementara waktu memang secara bandar banyak yang distribusi, lalu foreign juga banyak distribusi, tapi harga closing masih di atas EMA 90, 34, dan 21. Udahlah, bagi saya teknikal ini nggak perlu lah ya. Kalau teknikal dari saham seperti ini sudah tidak diperlukan. Ya, jadi mungkin teman-teman sudah itu ya, sudah masuk di saham SWAT, lalu kesangkut nih kurang lebihnya di atas, lalu harga closing-nya dibanting turun ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Saya hanya bisa memberi nasihat sih. Ya, alangkah baiknya teman-teman itu harus berani untuk melakukan ini bagi yang punya ya, yang sudah punya dan masih kesangkut, sedikit nasihat dari saya. Alangkah baiknya teman-teman kalau lihat sudah punya saham, sudah tahu ini saham gorengan ya, harganya terkocok-kocok dan volumenya cukup tinggi, ya frekuensinya cukup tinggi dan harga memang tidak stabil, teman-teman harus perhatikan price action tersebut ya.
Teman-teman ketika beli harus sudah pasang stop loss ya, dikarenakan juga ini cukup bahaya ya kalau saham-saham seperti gorengan seperti ini cukup bahaya, yang dimana kita ketahui sendiri bahwa tadi SWAT sempat diangkat naik ke harga auto reject ke atas ya, di harga 244 dan dibanting turun lagi ke harga 188 sebagai angka closing. Jadi bagi saya kalau teman-teman bermain di saham seperti ini, kemungkinan teman-teman bisa take profit kurang lebihnya 3% lah. 3% hingga 5%. 5% itu sudah max ya kalau bagi saya ya. 5% itu sudah max dan itu untuk taking profit. Kalau untuk stop loss, teman-teman bisa lah. Kurang lebihnya 2%, teman-teman bisa cut loss atau kurang lebihnya 3 tick dari harga beli, teman-teman bisa stop loss. Jadi teman-teman memang harus siapkan mental dan berani untuk stop loss. Kalau teman-teman beli tapi mentalnya belum kuat, sebaiknya jangan beli ya. Saya tahu sendiri bahwa SWAT tadi sangat intens sekali ya. Jadi untuk SWAT ya supportnya di 184 sih. Supportnya di 184 ya. Supportnya di 184. Kalau seperti ini kalau saya lihat kurang lah ya kalau kita pakai TA ya. Jadi memang harus bandarmologi. Tadi rata-rata harga di KK ini di 196, jadi masih bisa masih di atas ya rata-rata harganya. Semoga saja bisa diangkat naik. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BWPT. BWPT hari ini ditutup di harga 97 dengan persentase min 1,022%. Kalau kita lihat yang akum ada LG, PD, dan DR, di sini ada MG, SQ, dan DH. Rata-rata harga di 99. Area support dari saham BWPT ini tetap di 92 dan untuk resistennya di 100. Kalau memang 100 ini ditembus, kemungkinan BWPT akan lanjut naik lagi ke harga 104. Dan bila 104 ini ditembus, kemungkinan akan lanjut naik lagi ke harga 112 ya, sesuai resisten yang cukup kuat ini. Sementara BWPT ini memang sedang berusaha naik dan membuat higher low, tapi kalau teman-teman yang beli bisa tunggu saja di kisaran harga 9, di harga 86 hingga 92, teman-teman bisa entry ya, bisa entry, ini merupakan area support yang cukup kuat juga, dan untuk resistennya di 112. Jadi untuk BWPT demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Yellow. Mohon maaf teman-teman ya, jadi untuk Yellow ini saya gunakan trading view dikarenakan tadi stock bid-nya ada error ya. Jadi it's okay, kita coba lihat dulu. Ini area supportnya di 374 dan untuk resistennya berada di 434 ya. Jadi supportnya di 374 dan resistennya di 434. Ya. Dan sementara waktu support terdekatnya berada di 404 ya. 404. Resisten terjauh di 536. Ya, kita langsung list saja. Ya, jadi untuk Yellow area supportnya itu berada di 404 ya. Supportnya di 404 dan untuk resistennya di 434. Kalau teman-teman yang belum punya Yellow nanti bisa tunggu saja beli di area supportnya di 404 atau tunggu di 374 ya. 374 ini merupakan recent entry yang cukup baik ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk area support dan resistennya. Mungkin itu dulu dari saya ya. Ada 2 garis support dan saya berikan 4 garis resisten. Mungkin yang mau di screenshot bisa di screenshot. Jadi demikian dulu pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Saya Mercang. Goodbye.